Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1916, apakah itu benar atau salah? Apakah saya benar-benar Tsukihime? Saya yakin Anda sudah memiliki jawaban di hati Anda, atau apakah Anda pikir ada orang yang akan berpura-pura menjadi saya untuk menipu? Berapa banyak nyawa yang dibutuhkan untuk berani melakukan ini? Jawab Tsukihime dengan tenang. Mereka bertiga merasa lega sementara setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Lord Tsukihime datang ke dunia sangkar spiritual ini dan mengumpulkan begitu banyak harta. Tapi seperti yang dikatakan Lord Tsukihime, siapa yang berani berpura-pura menjadi identitas orang tuanya dan keluar untuk menipu? Bukankah ini murni mencari kematian? Ketiganya telah hidup selama ratusan zaman, dan belum ada yang mendengar ada orang yang berani berpura-pura menjadi 5 kaisar Linglan. Jangan katakan peniruan. Siapapun yang berani berbicara buruk tentang 5 kaisar akan diserang secara berkelompok. Dapat dilihat seberapa tinggi status 5 kaisar Linglan di hati jiwa Linglan. Bahkan jika Anda memiliki keraguan di hati Anda tidak berani bertaruh, jika Anda kalah, itu akan menjadi kejahatan besar untuk membunuh 9 klan. Colin Spark melihat Tuan Tsukihime. Eddie Aston melihat Tuan Tsukihime. Mimosa Wayne melihat Tuan Tsukihime. Hampir pada saat yang sama, mereka bertiga mengepalkan tangan dengan kedua tangan dan berlutut di udara menuju Tsukihime. Pria tua itu adalah Colin Spark dari keluarga Park, pria parubaya adalah Eddie Aston dari keluarga Aston, dan wanita parubaya adalah Mimosa Wayne dari keluarga Wayne. Permisi kesopanan, pergi dan lakukan hal-hal yang saya jelaskan sesegera mungkin. Masalah ini terkait dengan hidup dan mati seluruh domain Linglan. Jangan ceroboh, dan jangan menyebar, jika tidak, hukuman mati, kata Tsukihime serius. Memberitahu ketiga keseriusan masalah ini juga setelah pertimbangannya yang cermat. Mampu menjadi salah satu penguasa kota utama dunia sangkar roh, keluarga di belakang ketiganya tidak lemah. Bahkan di domain Linglan, itu adalah yang teratas. Mereka akan tahu cepat atau lambat tentang klan mesin super dan klan pemakan jiwa yang bergabung untuk menangani domain Linglan. Karena melindungi domain Linglan, rumah bersama semua orang, bukan hanya tanggung jawab 5 kaisar Linglan, tetapi juga tanggung jawab semua kekuatan di domain Linglan. Mereka yang berkekuatan rendah tidak boleh berpartisipasi. Kekuatan yang kuat harus berpartisipasi. Kalau tidak, hanya mengandalkan kekuatan 5 kaisar Linglan, akan sulit untuk menahan wilayah Linglan yang begitu luas. Cepat atau lambat kamu akan tahu. Akan lebih bermanfaat bagi Tsukihime untuk memberitahu mereka lebih awal dan membiarkan mereka melakukan semuanya dengan baik dengan sepenuh hati. Mendengar kata-kata Tsukihime, Park, Aston, dan Wayne juga terkejut pada saat yang sama. Apa yang sebenarnya melibatkan hidup dan mati seluruh domain Linglan? Apakah ada invasi oleh musuh asing? Ketiganya tidak berani ceroboh. Jangan khawatir, Lord Tsukihime, kami akan segera mengikuti instruksi Anda, dan kami akan menyerahkan koleksi harta di Nameless City kepada Anda secepat mungkin. Mohon tunggu sebentar, Lord Tsukihime. Colin segera meyakinkan. Ayo, setelah masalah ini selesai, Anda akan dikreditkan atas jasa Anda. Setelah masalah ini, saya akan membalas Anda atas jasa dan perbuatan Anda. Terima kasih, Lord Tsukihime. Silakan ikut saya, Lord Tsukihime. Saya akan mengajak Anda beristirahat sebentar. Setelah kami menyelesaikan tugas, kami bisa datang kepada Anda. Ajak Mimosa. Ayo pergi. Tsukihime berpikir sejenak dan menyetujui saran wanita parubaya itu. Kekuatan jiwanya saat ini masih jauh dari puncaknya. Lelah setelah perjalanan panjang, cari tempat untuk beristirahat sejenak. Setelah 3 orang menyelesaikan tugas, mereka dapat dengan cepat menemukan diri mereka sendiri. Setelah mengumpulkan harta Nameless City, Tsukihime harus pergi ke 7 kota utama lainnya. Dengan cara yang sama, biarkan pasukan lokal mengumpulkan harta untuk Anda. Harta di kota utama tidak cukup baginya untuk memulihkan banyak, jadi dia perlu pergi ke beberapa lagi. Jika 8 kota besar tidak cukup, kemudian hanya pergi ke kota tingkat pertama. Park, Aston, dan Wayne mencegat Tsukihime di udara, dan ada banyak orang kuat di Nameless City yang menonton. Mereka tidak berani mendekat. Kekuatan musuh yang bisa membuat 3 orang terkuat di Nameless City tak bisa diremehkan. Dalam kasus perkelahian, jika Anda terlalu dekat, Anda pasti akan terpengaruh. Lebih baik menjauh. Collins dan Eddie pertama-tama kembali ke Nameless City dan membubarkan pembangkit tenaga listrik yang berkumpul. Karena Lord Tsukihime mengatakan untuk tidak memakai pakaian di luar, tentu saja perintah mereka harus dipatuhi. Kemudian Tsukihime mengikuti Mimosa ke Nameless City dan berhenti di lantai atas gedung tertinggi di City Lord's Mansion. Pemilik Nameless City saat ini adalah Collins. Namun, mansion tuan kota bukan milik keluarga Park.
Siapapun yang melayani sebagai penguasa kota akan tinggal di rumah penguasa kota. Penguasa kota Nameles City dipegang oleh 3 keluarga besar secara bergantian. Tuan Tsukihime, Anda dapat beristirahat di sini sebentar, dan kami akan menyelesaikan tugas yang Anda berikan dan mengumpulkan semua harta berharga di Nameles City, kata Collins dengan hormat. Tuan Tsukihime, tolong istirahatlah sebentar. Eddie dan Mimosa juga mengikuti. Oke, jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna ini, buang waktumu, dan selesaikan sesuatu dengan cepat. Ini lebih penting dari apapun. Aku tidak suka pekerjaan yang dangkal ini. Pada saat ini, Tsukihime telah kembali ke penampilan semula terbungkus cahaya biru. Nada suaranya jelas tidak sabar. Klan mesin super dan klan pemakan jiwa saling menatap, dan mereka tidak tahu rencana apa yang mereka rencanakan untuk menyerang domain Linglan. Mereka mungkin tidak tahu tentang Ludars. Seluruh domain Linglan bahkan tidak siap sama sekali. Bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru? Ya, Tuan Tsukihime, ayo pergi sekarang. Mereka bertiga kaget bersamaan dan langsung menjawab. Kemudian dengan cepat meninggalkan mansion Tuan Kota. Collins, Eddie, dan Mimosa berhenti setelah berjalan jauh. Tuan Kota Park, apa pendapatmu tentang ini? Eddie bertanya. Mimosa juga menoleh. Collins adalah yang tertua dan pemilik Nameles City saat ini. Dalam acara besar yang terkait dengan Lord Tsukihime, keduanya harus bertanya padanya apa yang dia maksud. Apakah menurutmu mungkin Lord Tsukihime sedang menyamar? Collins mengajukan pertanyaan kepada mereka berdua. Eddie dan Mimosa saling memandang dan menggelengkan kepala pada saat yang bersamaan. Seharusnya tidak mungkin, saya belum pernah mendengar ada orang yang berani berpura-pura menjadi 5 kaisar Linglan. Begitu berita itu bocor, mereka akan menjadi musuh publik Linglan, dan seluruh Linglan tidak akan punya tempat untuk berdiri. Tidak ada yang akan sebodoh itu, kata Eddie. Tidak ada yang berani berpura-pura menjadi Lord Tsukihime, dia pasti Lord Tsukihime yang sebenarnya. Mimosa mengikutinya. Kita hanya perlu menjalankan perintah Lord Tsukihime, dan sisanya bukan tanggung jawab kita. Benar atau tidaknya Lord Tsukihime, kita tidak punya hak untuk memilih. Kesepakatan untuk kehilangan beberapa harta. Jika itu benar, itu adalah kejahatan besar membunuh 9 klan. Setelah memikirkannya, mereka berdua merasa bahwa Collins benar. Terlepas dari apakah Lord Tsukihime benar atau tidak, itu bukan tanggung jawab mereka, ikuti saja perintahnya. Mengambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika itu salah, itu hanya kehilangan beberapa harta. Mereka bertiga memutuskan sebuah rencana dan pergi. Mulailah menggunakan ketenaran keluarga Anda sendiri untuk mengumpulkan harta surga dan bumi di Nameles City. Anda tidak hanya harus mengeluarkan kekuatan Anda sendiri, tetapi kekuatan lain juga harus berkontribusi. Ketiganya tidak berani membocorkan keberadaan Lord Tsukihime, atau bahkan melaporkannya kepada keluarga. Dalam hal ini diketahui oleh Lord Tsukihime sesudahnya. Seluruh keluarga akan terlibat. Yang bisa mereka lakukan adalah menyelesaikan tugas dengan tenang terlebih dahulu. Adapun alasan apa yang digunakan untuk mengumpulkan harta. Pikirkan sendiri. Singkatnya, tidak mungkin menyebut Lord Tsukihime. Bab 1917, 9 klon. Dunia Sangkar Roh, Kota Kuning. 3 kereta kuda berangkat dari kota. Itu David dan rombongannya di dalam mobil. Setelah mobil kuda meninggalkan kota, banyak orang muncul dari kota, menatap kereta kuda yang sudah meninggalkan kota. Ini adalah bos besar dan kecil dari distrik bisnis Kota Kuning. Mereka berharap David dan Adam sudah pergi. Sejak keduanya datang ke Kota Kuning, ini adalah mimpi buruk di kawasan bisnis Kota Kuning. Harga pil binatang telah melonjak lagi dan lagi. Tidak ada untuk memulai. Seiring waktu, harga seluruh Kota Kuning telah meningkat pesat. Harta karun superior tidak memiliki bagiannya sama sekali. Semua dijual ke Adam. Lagi pula, harganya lebih tinggi. Semua orang ingin mengikutinya. Akibatnya, begitu mereka naik, Adam terus naik, yang selalu jauh lebih tinggi daripada harga di kawasan bisnis Kota Kuning. Situasi ini belum pernah terjadi di Kota Kuning. Kombinasi Adam dan David memiliki sarana, uang, dan kekuatan. Bahkan kekuatan utama di Kota Kuning tidak berdaya, dan akhirnya kembali dengan linglung. Sejak saat itu, menutup mata, siapa yang berani membuat masalah. Setelah menonton David dan yang lainnya pergi, semua orang mulai berbicara. Hei, mereka akhirnya pergi, dan Kota Kuningku akhirnya bisa kembali damai. Jika terus seperti ini, kita benar-benar tidak akan bisa hidup. Siapa bilang tidak? Saya tidak tahu dari mana dua pria besar itu berasal. Belum lagi uang, kekuatan mereka keterlaluan. Bahkan kekuatan utama di Kota Kuning tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Saya juga mendengar bahwa beberapa kekuatan besar telah mengirim orang untuk mencari masalah dengan dua orang ini, tetapi pada akhirnya mereka jatuh ke laut, dan bahkan tidak ada percikan air. Apa yang terjadi? Saya tidak yakin.
Dikatakan bahwa setelah Adam mengundang kami ke perjamuan dan membangun gengsinya, beberapa orang menolak untuk menerimanya dan memimpin pasukan di belakangnya, tetapi tampaknya mereka dengan mudah diberhentikan oleh Tuan Muda itu, dan tidak ada kabar sejak itu. Sepertinya Tuan Muda David tidak mudah. Omong kosong, kekuatan jiwa begitu kuat di usia yang begitu muda, bisakah itu sederhana? Diperkirakan itu adalah pewaris yang dibudidayakan oleh negara adidaya. Kalau tidak, itu tidak akan begitu baik. Itu benar. Pertama kali saya melihat Tuan Muda David, saya pikir dia tidak sederhana, yang selanjutnya mengkonfirmasi pikiran saya. Kamu bisa menariknya, itulah yang paling kamu sebut saat itu. Kamu ingin Tuan Muda David keluar dari Kota Kuning. Aku tidak mengatakan itu, jangan memfitnahku. Memotong. David tidak mendengar suara diskusi Kota Kuning, Anda tidak akan peduli jika Anda mendengarnya, dan terus berjalan dengan cara Anda sendiri. Jika hanya dia, kecepatannya pasti akan jauh lebih cepat, yang dapat menghemat banyak waktu. Tapi David tidak punya pilihan. Anda tidak dapat meninggalkan orang-orang ini, tinggalkan saja sendiri. Jika Anda menemukan masalah di sepanjang jalan, seperti hantu yang berlama-lama, bukankah seluruh pasukan akan dimusnahkan? Laura dan Adam keduanya adalah asisten tangan kanan David, yang satu mengatur hal-hal sepele dalam hidup, dan yang lain menghabiskan uang di luar untuk mendapatkan poin bijak. Dua ini harus dibawa. Bukannya mereka tidak bisa tanpa mereka, hanya saja itu akan sangat merepotkan. Yang paling ditakuti David adalah masalah. Selain itu, David masih orang yang sangat bernostalgia, Adam banyak membantunya, dan jelas tidak mungkin untuk membiarkannya seperti ini. Belum lagi Adam masih berguna sekarang, bahkan jika tidak berguna di masa depan, David akan memberinya manfaat yang cukup. Anda harus tahu bahwa sebelum meninggalkan Kota Kuning, Adam menjadi gila lagi. Diam-diam biarkan orang menyebarkan berita. Mengatakan bahwa dia akan pergi dalam 3 hari, dan harga semua jenis harta di Kota Kuning akan kembali ke level semula. Begitu berita itu keluar, itu luar biasa. Banyak orang yang memiliki harta di tangan dan ingin menunggu harga naik, buru-buru menjualnya. Jika tidak, jika Adam benar-benar pergi, harga sudah kembali ke level semula, rugi besar bukan? Mengambil kesempatan ini, Adam menyapu banyak harta di Kota Kuning. Itu membuat para pedagang di Kota Kuning gatal karena kebencian. Godly Point David juga langsung menembus ke 30.000 poin. Volume perdagangan 2 atau 3 hari sebanding dengan 2 atau 3 bulan sebelumnya. Bahkan David harus memuji metode Adam karena sangat bagus. Duduk sendirian di kereta kuda. Saat bosan, David menyalakan sistem. Poin dewa, 31.892. Kekuatan fisik dan mental keduanya adalah peringkat pertama tingkat kaisar. 30.000 poin dewa dapat menaikkan salah satu dari mereka ke tingkat keempat. Tapi David tidak memiliki rencana untuk meningkatkan fisik dan kekuatan mentalnya untuk saat ini. Dia ingin menghabiskan 10.000 poin dewa terlebih dahulu untuk meningkatkan teknik klon ke tingkat 4 untuk melihat situasinya. Sayang sekali Anda tidak bisa keluar dari dunia sangkar roh dalam perjalanan. Karena David tidak tahu apakah dia berada di kereta kuda ketika dia memasuki dunia sangkar roh dari dunia nyata, atau di mana dia pergi. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jika berada di lokasi aslinya, itu akan merepotkan. Setelah kereta kuda pergi, dia tetap di tempat yang sama, dan tidak mudah untuk menjelaskan jika dia terlihat di jalan. Mari kita kembali ke dunia nyata untuk menerobos saat kita beristirahat di malam hari. Sebagai alat transportasi yang paling umum digunakan di dunia sangkar spiritual, kereta kuda sangat baik dalam kecepatan dan stabilitas. Hari berlalu dengan cepat. Di malam hari, tim menemukan tempat untuk beristirahat sesuka hati, mereka tinggal di kereta kuda, dan mereka bisa pergi kemana saja. Setelah semua orang beristirahat, David diam-diam menarik diri dari dunia sangkar roh. Ketika dia kembali ke dunia nyata, dia langsung membuka sistem dan memilih untuk meningkatkan teknik klon. Jendela muncul. Kali ini untuk meningkatkan teknik avatar, itu akan menghabiskan 10.000 poin dewa. Setelah peningkatan, teknik avatar akan ditingkatkan dari orde ketiga asli ke orde keempat, dan avatar juga akan memanggil 3 avatar dari 3 tetes esensi darah, dan menjadi 9 tetes esensi darah. Panggil 9 klon, mohon konfirmasi dengan tuan rumah, apakah Anda ingin meningkatkan? 2 pilihan berikut. Ya atau tidak. Mata David menyala, sudut mulutnya naik, dan hatinya berbunga-bunga dengan sukacita, kegembiraan yang tak terduga. Saya tidak berharap bahwa setelah teknik klon ditingkatkan dari orde ketiga ke orde keempat, klon tidak bertambah 1, tetapi meningkat menjadi 4, tetapi langsung meningkat 6, dan tumbuh menjadi 9. 10.000 dewa dan poin heroik, menambahkan 6 klon, yaitu, kekuatan tempur 6 tahap awal tingkat kaisar. Ini bagus. Cukup banyak.
Di masa depan, jika Anda menghadapi musuh yang tidak ada duanya, Anda akan memanggil 9 klon, ditambah tubuh utama, yaitu 10 untuk melawan 1. 9 di antaranya masih tewas. Penghancuran diri semacam itu pada saat-saat kritis. Seberapa kuat penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik pada tahap awal tingkat Kaisar? Bahkan di tahap tengah dan akhir tingkat Kaisar, dan bahkan dengan puncaknya, saya khawatir 3 poin harus ditakuti. Teknik klon benar-benar penolong yang baik dalam pertempuran lompatan. Jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita bisa menggunakan 9 klon untuk melawan, tidak bisakah kita lari? Hei. David tidak bisa menahan tawa. Dia bahkan lebih bahagia daripada ketika dia menerobos ke alam Kaisar. Jika Anda memiliki cukup 100.000 dewa dan poin heroik, dan meningkatkan teknik klon dari urutan keempat ke urutan kelima, berapa banyak klon yang akan ditambahkan? Itu pasti dalam 2 digit. Pada saat itu, puluhan klon akan bertarung bersama, dan pemandangan itu pasti akan membuat musuh gemetar. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah masalah darah. Tidak banyak harta yang dapat mengisi kembali esensi darah di Star Void Realm. Minta keluarga Thompson untuk membantu mengumpulkan untuk jangka waktu tertentu, tetapi efeknya tidak baik. Benda ini sama berharganya dengan harta yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Ingin menemukan harta karun yang mengisi kembali esensi darah. Bab 1918, 2 pertanyaan. Setelah meningkatkan klon, David keluar dari retret dan pergi ke Nova untuk mengetahui bahwa semua yang ada di Star Void Realm saat ini normal, dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Keluarga Levin masih belum datang. Ini bisa membuat David sedikit bingung. Dia tidak tahu apa masalahnya. Setelah Jimmy, keturunan langsung dari alam dewa setengah langkah, meninggal, dia datang ke alam dewa yang sebenarnya di Douglas. Sekarang Douglas sudah mati, bukankah seharusnya mereka mengirim orang yang lebih kuat? Keluarga kekuatan besar seperti keluarga Levin, bukankah mereka membunuh yang muda dan mendatangi yang tua? Hanya menahan seperti itu. Apakah itu masih kekuatan peradaban tingkat 9? Waktu sudah berakhir sekarang. Keluarga Levin masih belum datang. David juga tidak yakin apa yang sedang terjadi. Mungkin keluarga Levin dalam masalah dan tidak dapat mengirim seseorang yang lebih kuat dari Douglas untuk saat ini. Mungkin juga keluarga Levin, melalui kematian Douglas, merasakan krisis dan tidak berani datang. Either way, itu bukan kabar baik bagi David. Jika klan Levin berlarut-larut seperti ini, mereka akan mengikat David ke Star Void Realm. Dia tidak berani pergi. Bagaimana jika seseorang dari klan Levin tiba-tiba mengatakan bahwa mereka berada di Star Void Realm setelah dia pergi? Siapa yang bisa menghentikan mereka? Pada saat itu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Star Void Realm akan berada dalam krisis karena diri mereka sendiri. David bukanlah hewan berdarah dingin. Star Void Realm dan teman-temannya. Anda tidak bisa membiarkan ini terjadi. Bahkan bukan hanya kemungkinan. Kembali ke ruang rahasia, David menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara untuk terus seperti ini. Jika keluarga Levin tidak datang seumur hidup, tidakkah dia bisa meninggalkan Star Void Realm selama sisa hidupnya? Benar-benar terjebak di sini. Setelah awalnya berencana untuk sepenuhnya menyelesaikan krisis keluarga Levin, dia membawa Celia dan yang lainnya kembali ke bumi terlebih dahulu, sehingga mereka dapat bersatu kembali dengan keluarga mereka. Kemudian dia pergi ke Lingland Domain peradaban tingkat 9 sendirian untuk melihat situasinya, tetapi diikat ke Star Void Realm dan tidak bisa pergi kemanapun. David merasa bahwa dia tidak bisa hanya menunggu keluarga Levin datang ke pintu, dia harus memikirkan cara. Berpikir untuk waktu yang lama, otak tiba-tiba berkelebat. Karena setetes esensi darah dapat memanggil klon dengan kekuatan yang sama dengan tubuh utama. Kemudian tinggalkan setetes esensi darah, dan kemudian secara paksa memotong sebagian kecil dari kekuatan jiwa, dapatkah Anda secara otomatis memanggil klon? Jika memungkinkan, Anda hanya perlu meninggalkan beberapa tetes esensi darah dan sedikit kekuatan jiwa untuk menghadapi krisis apapun. Itu tidak hanya dapat melindungi Star Void Realm, tetapi juga melindungi bumi. Tubuh utama dapat pergi kemana saja, dan tidak perlu khawatir tentang invasi kampung halaman oleh musuh asing. Hanya yang terbaik dari kedua dunia. Hati lebih buruk dari tindakan. David melakukan apa yang dia katakan. Setetes esensi darah dipaksa keluar dari tubuhnya dan tergantung di depan matanya. Kemudian dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang parah, membagi jejak kekuatan jiwa. Perasaan mencabik-cabik jiwa, bahkan orang yang gigih seperti David tidak tahan. Namun, demi bisa melarikan diri untuk dirinya sendiri, dan untuk keselamatan Star Void Realm dan bumi di masa depan, David masih menanggungnya. Setelah kekuatan jiwa dipisahkan, satukan dengan esensi darah. David mulai mengamati perubahan. Waktu berlalu menit demi menit. Hasilnya mengecewakannya. Tidak ada reaksi kimia antara keduanya.
Tidak terjadi apa-apa. Esensi darah atau esensi darah, kekuatan jiwa atau kekuatan jiwa, tidak dapat disatukan. Melihat setetes esensi darah tanpa perubahan di depannya, dan jiwa terbagi oleh dirinya sendiri, David melakukan teknik avatar. Darah mulai berubah segera, hanya dalam 3 detik, dia menjadi David yang lain. Sinar kekuatan jiwa yang terbagi itu segera masuk ke tubuh klon. Awalnya, mayat segera menjadi spiritual, tetapi tidak ada gerakan. Salah. David merasa ada yang tidak beres. Setidaknya ada 2 masalah. Pertama-tama, jika Anda memiliki esensi darah, Anda tidak dapat melakukan teknik avatar saat Anda tidak ada di sana, dan Anda tidak dapat memanggil avatar dengan esensi darah. Kedua, setelah kekuatan jiwa dibagi oleh diri sendiri, tanpa pengendalian diri, ia akan kehilangan otonominya, tidak dapat mengendalikan tindakan klon, dan bahkan lebih tidak dapat bertarung. Jika kedua masalah ini tidak teratasi, tidak mungkin menyimpan esensi darah untuk melindungi alam astral dan bumi. Rasanya waktu hampir habis. David menyalakan sistem dan memilih untuk memasuki dunia sangkar roh. Saat Anda sedang dalam perjalanan di siang hari, pikirkan kedua masalah ini, lalu coba lagi setelah menyelesaikannya. Tidak lama setelah kembali ke kereta dunia sangkar roh, suara Laura terdengar di luar. Puan, ini sudah subuh, akankah kita melanjutkan perjalanan kita? Ayo pergi, kamu tidak perlu bertanya padaku di masa depan. Kamu dapat mengambil keputusan sendiri tentang hal-hal sepele seperti itu. Aku tidak begitu sok sebagai orang besar, dan aku bisa pergi langsung ketika fajar. Ya, Tuan, kalau begitu kita berangkat. Laura pergi setelah berbicara. Bersama begitu lama, dia juga memahami kepribadian David. Tidak ada kebiasaan buruk dari tuan muda keluarga besar itu sama sekali. Anda tidak harus begitu sopan dengan David. David di kereta kuda menarik napas lega. Untungnya, dia kembali tepat waktu, jika tidak, Laura mungkin akan menemukan bahwa dia tidak berada di kereta. Jika dia tidak bisa bangun, sebagian besar Laura akan datang untuk memeriksa. Jika Laura baru saja muncul dan muncul begitu saja, akan sulit untuk dijelaskan. Bukan masalah besar jika ketahuan, tetapi lebih baik mengetahui rahasia semacam ini sendiri. Seharian, David sedang memikirkan 2 pertanyaan itu. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah sehingga esensi darah dapat secara otomatis memanggil klon dalam keadaan khusus tertentu, dan pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang terpisah harus memiliki kemampuan untuk mengontrol klon untuk bertarung tanpa kehadiran diri sendiri. Untuk mengatasi kedua masalah tersebut. Ketika tiba waktunya untuk beristirahat di malam hari, David kembali ke dunia nyata dan membagi jiwanya. Sekali lagi mengalami rasa sakit yang parah merobek jiwa. Gunakan jiwa yang terbagi untuk eksperimen. Dia juga menyerah. Bagaimanapun, kedua masalah ini harus diselesaikan. Jika tidak, dia telah diikat ke Star Void Realm dan tidak bisa pergi, sesuatu yang tidak bisa diterima David. Malam kedua, setelah malam yang sibuk, saya masih tidak bisa menyelesaikan masalah secara efektif. Sebaliknya, David kelelahan, tapi dia tidak patah semangat. Karena David tahu betapa berartinya masalah ini baginya jika berhasil. Tinggalkan beberapa tetes esensi darah, dan pisahkan beberapa jejak kekuatan jiwa di Star Void Realm dan bumi, dan berikan kepada orang yang dapat Anda percayai. Ketika ada invasi oleh musuh asing, cukup keluarkan setetes esensi darah, dan Anda dapat secara otomatis memanggil klon Anda sendiri untuk bertahan melawan musuh. Kekuatan bertarung seorang kaisar yang kuat. Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Bahkan di domain Linglan peradaban tingkat 9, saya khawatir tidak banyak pembangkit tenaga kaisar. Dengan begitu, David bisa pergi kemana saja dengan tenang. Lanjutkan berpikir di siang hari pada hari ketiga. Kembali ke dunia nyata di malam hari untuk belajar. Begitu berulang-ulang. Setelah sebulan kepatuhan terus-menerus. Akhirnya, David menemukan terobosan dan melihat harapan untuk sukses. Bab 1919, Kesalahpahaman. Star Void Realm. Sekte Ubin yang penuh warna. David duduk di ruang rahasia. Malam ini dia akan menguji hasil penelitian siang dan malam. Lihat apakah Anda dapat berhasil membuat avatar dari Star Void Realm dan bumi bahkan jika Anda menyingkirkan diri sendiri. Pertama kali memaksa setetes darah. Kemudian bagi jiwanya. Pada jiwa yang terbagi, David mulai dengan hati-hati mencap metode pameran tubuhnya. Begitu jiwa terganggu oleh dunia luar, jiwa segera melakukan avatar untuk memanggil avatar. Ini belum berakhir. Avatar dapat dipanggil, tetapi jiwa tidak dapat mengendalikan pertempuran avatar, yang tidak baik. Ada langkah yang lebih penting selanjutnya. Yaitu, dalam jiwa yang terbagi, menambahkan pikirannya sendiri sehingga dapat mengendalikan pertempuran avatar. Bagian terakhir itu penting. Tidak ada kesalahan. Bagaimanapun, jiwa yang terbagi terlalu lemah. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan rusak, menyebabkan jasa dan kerugian.
2 jam kemudian, David akhirnya menyelesaikan pekerjaan pertamanya. Dia menyegel esensi dan jiwa dalam kotak kayu kecil yang halus sehingga dia bisa membawanya bersamanya. Setelah tes berhasil, masing-masing Celia harus menyiapkan 2 atau 3 pada mereka untuk menangani keadaan darurat. Ketika datang ke bahaya, selama kotak kayu diambil dan segel tidak terkunci, jiwa dibagi oleh David akan segera melakukan divisi, memanggil avatar, dan kemudian memasuki avatar untuk mengendalikan pertempuran avatar. Tentu saja ada masalah lain. Avatar tingkat keempat hanya dapat ada 9 avatar secara bersamaan. Ke-10 tidak dipanggil, hanya saja probabilitas situasi ini terlalu rendah, dan bisa diabaikan. Dan karena David akan dipromosikan ke tingkat kelima, masalah ini akan diselesaikan. Menyeka keringat di kepalanya, David memandang pekerjaannya, menunjukkan senyum yang memuaskan. Hal-hal dibuat, apakah itu bisa memainkan peran, Anda harus mencobanya sebelum Anda tahu. Memegang kotak kayu, David bangkit dan meninggalkan ruang rahasia, dan segera datang ke tempat Celia dan yang lainnya tinggal. Setiap orang beristirahat saat ini. David diam-diam datang ke ruang merah Celeste. Alasan mengapa saya memilih untuk membiarkan Celeste mencobanya, bukan Celia atau dia, karena Celeste memiliki kekuatan terkuat dan belajar hal-hal dengan cepat. Jika Anda ingin berhasil memanggil avatar Anda harus membuka kunci segel. Dengan kekuatan Celia, untuk membuka kunci segel pada kotak, itu bukan untuk sementara waktu. Jika Celeste dapat berhasil menyapa avatarnya, biarkan Celia belajar cara membuka kunci segel kotak. Pada saat itu, setiap orang akan memberi mereka 2 pertahanan. Pastikan itu sangat aman. Setelah memasuki ruang merah Celeste, melihat tubuh montok yang tergeletak di tempat tidur, menjulang diblokir oleh kemeja yang tembus cahaya, David sedikit keluar dari pikiran. Meskipun telah berhubungan dengan Celeste lebih dari 1 kali, ia berada dalam ilusi spiritual. Dia belum melihat tubuh yang sebenarnya. Saya tidak tahu apakah itu sama dengan ilusi spiritual. David mengerti di dalam hatinya. Apa yang dia terburu-buru sekarang? Celeste tahu bahwa itu dirinya sendiri, dan dia pasti tidak akan menolak. Tapi David tidak bisa melakukan ini. Orang-orang bukan makhluk yang bergantung pada tren keinginan. Beberapa hal harus bertanggung jawab setelah Anda melakukannya. Karena tidak ada janji yang tidak dapat diberikan, jangan memprovokasi. Ketika saya memikirkannya, saya ingin memahaminya, mungkin saya akan mengumpulkan semua orang. Untuk saat ini, saya masih tidak bisa melewati rintangan itu. David berdiri tidak jauh di depan tempat tidur, menyaksikan tubuh Celeste yang menjulang tertegun. Celeste tiba-tiba membuka matanya perlahan. Ketika ada sosok di ruangan itu, reaksi pertamanya terkejut, dan kemudian dia mulai berteriak. Ini adalah keterampilan dan naluri yang unik wanita. Banyak wanita memiliki kekuatan yang kuat, tetapi keberanian mereka sangat kecil. Tepat ketika Celeste akan berteriak. Untungnya, David bergerak cepat, menggertak langsung, menutupi mulutnya, jadi dia tidak membiarkannya berteriak. Kalau tidak, itu menariknya. Bahkan jika Anda melompat ke Sungai Kuning, Anda tidak dapat mencucinya dengan jelas. Kesalahpahaman adalah masalah sepele. Yang paling penting adalah menyakiti orang lain. Seperti Pearl, dia telah bersama David begitu lama, dan tak satu pun dari mereka memiliki hubungan yang substansial. Sekarang saya melakukannya dengan Celeste yang kemudian saya temui. Bukankah itu hanya melihat ke bawah pada Pearl? Wanita lain sama, entah menjaga status quo atau kumpulkan bersama. Dia pasti akan menyakitinya. Celeste, yang menutupi mulutnya, berjuang keras. Dia tidak mengerti, mengapa ada yang berani datang ke kamar mereka sendiri. Inilah sekte yang penuh warna. Tempat tinggal pria paling kuat di Starvoid Realm. Di luar keberadaan orang-orang kudus, beberapa orang berani menyelinap dengan tenang, hanya mencari kematian. Jantung Celeste terkejut. Bukankah orang ini keluarga Levin? Apakah Anda ingin menangkap diri sendiri dan menggunakan diri Anda untuk mengancam David? Tidak, jangan biarkan pihak lain berhasil. Pada saat Celeste, suara yang akrab terdengar di telinga. Jangan takut, ini aku. Mendengar suara ini, tubuh Celeste yang berjuang diam-diam tenang untuk sesaat. Jantungnya yang ketat akhirnya rileks. Dia tidak bisa terbiasa dengan suara ini. Bahkan berkali-kali dalam mimpi. Setelah orang di lengannya berhenti berjuang, David membiarkannya pergi. David, kenapa kamu di sini? Celeste berbisik. Pada saat yang sama, jantung saya mulai berdetak keras. Di tengah malam, David datang kepadanya, apa yang bisa terjadi? Seorang pria memasuki kamar kerja seorang wanita larut malam. Keduanya memiliki kontak intim. Semua orang bisa menebak apa yang akan dilakukan. Meskipun mereka telah melakukan segalanya dalam ilusi spiritual, tapi itu bukan kenyataan.
Celeste pernah memikirkan hari ini dengan David, tetapi ketika dia benar-benar menemuinya, dia tidak bisa tidak sedikit bersemangat dan terganggu. Di mana alam fantasi yang sebenarnya? Mengapa David tiba-tiba melakukan ini? Tidak ada tanda, jangan berikan diri Anda persiapan psikologis. Sister Celeste, aku ada hubungannya denganmu. Ayo pergi dan jangan bangunkan semua orang. David berkata dengan lembut di telinga Celeste. Celeste hanya merasakan udara panas di telinganya, gatal, dan wajahnya merah, dan kepalanya sedikit panas. Keluar. Mengapa keluar? Bukankah hal semacam itu di tempat tidur? Di luar. Dan masih banyak lagi, persimpangan. Celeste berbalik untuk melihat David. Saya melihat wajah orang lain. Tidak ada arti dalam aspek itu sama sekali. Apa yang Anda pikirkan? Itu hanya wajah kemerahan, dan itu berubah merah secara instan, dan bahkan leher dan telinga menjadi merah. Perasaan panas di wajahnya membuat Celeste ingin menemukan lubang di lubang. Dia tahu dia telah disalahpahami David. Orang benar-benar menemukan diri mereka sendiri. Kerana David, malam tidak berpengaruh pada visinya sama sekali. Melihat penampilan Celeste, David tidak bisa dijelaskan. Bab 1920, eksperimen itu berhasil. Pergi, apa yang kamu lakukan? Celeste tergagap dan bertanya. Sister Celeste, jangan khawatir tentang itu, aku akan memberitahumu nanti. Setelah David selesai berbicara, tanpa menunggu Celeste merespons, dia menariknya langsung, dan dengan jentikan tubuhnya, dia sampai di lereng bukit yang kosong di luar. Hanya pada titik ini Celeste mendapatkan sedikit ketenangan. David, ada apa denganmu datang terlambat menemuiku? Sister Celeste, saya ingin meminta bantuan Anda. Ada apa? Meskipun begitu, kita tidak perlu bersikap sopan. Yah, seperti ini. David mengeluarkan kotak kayu indah yang menyegel esensi darah dan jiwanya, dan mulai menjelaskan kepada Celeste cara mengangkat segelnya. Bakat Celeste tidak perlu dipertanyakan lagi, dan dia mempelajarinya dengan cepat. Mengambil kotak kayu kecil di tangan David, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, David, ada apa di dalamnya? Mengapa kamu tidak melepaskannya sendiri? Sister Celeste, jangan tanya, aku akan memperkenalkannya padamu perlahan setelah aku membongkarnya. Sekarang kamu bisa membukanya dan mencobanya, desak David. Dia sangat gugup sekarang. Sebulan kerja keras, siang dan malam, akan membuat atau menghancurkan dalam satu gerakan. Selama sebulan terakhir, dia telah menahan rasa sakit merobek jiwanya setiap malam, bahkan David tidak tahan. Melihat David terburu-buru, Celeste tidak melanjutkan pertanyaan, dan mulai melepaskan segel kotak kecil sesuai dengan metode pengajaran David. Meskipun dia bertanya-tanya mengapa David tidak menyelesaikannya sendiri, dia tidak khawatir sama sekali bahwa David akan menyakitinya. Untuk kepercayaan David, Celeste pasti mencapai 100%. Sulit untuk dikatakan, hidup diberikan oleh David. Jika bukan karena David, dia masih di gua es sekarang. Ketika udara dingin benar-benar mengikis tubuh, itu menjadi mesin tanpa emosi. Penyegelan tidak rumit. Hanya dalam beberapa detik, Celeste berhasil. Ini masih baru dipelajari. Jika Anda berlatih lebih lama, itu akan lebih cepat. Klon digunakan dalam menghadapi musuh yang kuat atau dalam situasi darurat. Secara alami, segel tidak boleh terlalu rumit. Jika tidak, segel belum dibuka, dan sudah ditundukkan. Setelah membuka segel kotak, Celeste melihat bahwa sedikit esensi darah yang mengandung tekanan mengerikan terbang keluar dari kotak kecil secara otomatis. Ketika saya melihat setetes darah ini Celeste merasa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah tubuhnya dibekukan oleh hawa dingin yang ekstrim, tidak bisa bergerak sama sekali. Ketakutan batin muncul, sangat menakutkan. Hanya setetes esensi darah memancarkan tekanan yang mengerikan, seberapa kuat pemilik esensi darah ini. Mengerikan. Dari mana David mendapatkannya? Celeste belum tahu, pemilik esensi darah adalah David di sebelahnya. Dan David biasanya menggunakan fungsi tersembunyi dari sistem untuk menyembunyikan kekuatannya dengan erat tanpa mengungkapkan sedikit pun. Saat darah mengalir keluar, seluruh benua berwarna-warni bergetar entah kenapa. Tampaknya takut dengan kekuatan besar ini. Setetes esensi darah yang lolos dari kendali David membuat seluruh benua warna-warni tak tertahankan. Ini menunjukkan betapa kuatnya David. Adalah normal bahwa darah pembangkit tenaga listrik kaisar tidak dapat ditanggung oleh benua dengan peradaban tingkat ke-7. Untungnya, David merespons tepat waktu. Kekuatan spiritual dengan cepat menyerang, mengisolasi darah dan esensi, dan paksaan menghilang. Benua berwarna-warni kembali tenang, dan Celeste dapat terus bergerak, tetapi suaranya masih sedikit bergetar. David, apa ini? Sister Celeste, jangan bicara, teruslah menonton. David menjawab dengan gugup. Celeste mendengar kata-kata itu dan mengarahkan pandangannya pada setetes esensi darah yang mengambang di udara. Pada saat ini, esensi darah terus berubah bentuk.
Pada akhirnya, tatapan mengejutkan Celeste berubah menjadi David lainnya. Ini. Celeste terdiam karena terkejut. David tidak berbicara. Perhatikan baik-baik cloningnya. Kali ini, tanpa gangguan darinya, klon muncul secara otomatis, dan langkah pertama telah berhasil. Tapi tidak cukup. Berikutnya adalah yang paling penting. Hanya klon yang dapat bertahan melawan musuh dan bertarung yang berguna, jika tidak, itu hanya mayat, dan akan menghilang ketika waktunya habis. Terserah dia untuk bertindak sendiri. Awalnya mengikuti dengan mata tertutup, dia tiba-tiba membukanya, memandang David dan Celeste, dan berkata dengan suara mekanis tanpa emosi, "Sister Celeste. Kakak, aku tidak tahu apa yang kamu inginkan." Selesai, David berteriak penuh semangat. Meninggalkan avatarnya, dia bisa bertindak secara mandiri. "Sister Celeste, biarkan dia menarik pohon besar di seberangnya," kata David bersemangat. Dalam menghadapi adegan seperti itu, otak Celeste tidak cukup. Namun, dia masih mendengarkan kata-kata David dan berkata kepada tiruannya, "David, pergi dan tarik pohon itu." Setelah berbicara, dia menunjuk ke pohon yang jaraknya beberapa ratus meter, dengan diameter setidaknya 2 atau 3 meter. "Ya, Sister Celeste, tunggu sebentar." Klon itu segera melambai. Ledakan. Pohon besar dengan secara otomatis meninggalkan tanah dan terbang. "Biarkan dia mengembalikannya," David melanjutkan. "Kembalikan." Celeste mengikuti. "Ya, Sister Celeste." Klon itu melambaikan tangannya sesuka hati, dan pohon itu kembali ke posisi semula. "Haha, berhasil, akhirnya berhasil." David tertawa. Meskipun itu adalah tiruan dan memiliki kekurangan, itu sudah bisa mengikuti kata-kata Sister Celeste, yang menunjukkan bahwa tiruan itu dapat melindungi keselamatan semua orang. Selama Anda kembali dan memikirkannya, itu pasti akan menjadi semakin sempurna. David mengambil kembali jiwa di tubuhnya dan esensi darah yang telah dikonsumsi. Klon segera menghilang di tempatnya. Selama seluruh proses, Celeste berdiri di sana dengan bodoh, dan David memintanya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Sama sekali tidak mampu berpikir untuk diri sendiri. "Sister Celeste, apa kabar? Apakah Anda terkejut? Ini adalah sesuatu yang telah saya teliti di retret saya selama beberapa hari," kata David penuh kemenangan. "David, apa yang terjadi?" Celeste bertanya setelah pulih. "Sister Celeste, jangan panik, tolong dengarkan aku secara detail. Orang yang persis sama denganku barusan adalah tiruanku. Klon itu memiliki kekuatan yang sama denganku. Aku dulu harus mengendalikannya untuk bertindak dan bertarung. Sekarang telah berhasil dipelajari olehku. Setelah meninggalkanku, itu juga bisa bertarung. Di masa depan, saya akan memberikan kalian masing-masing 2 avatar. Ketika Anda dalam bahaya, Anda dapat membawanya keluar untuk membuka segel, memanggil avatar untuk bertarung, membantu Anda menyelesaikan krisis, dan melindungi keselamatan Anda, tetapi avatar juga memiliki kekurangan yaitu ada waktu. Pembatasan, setetes esensi darah hanya bisa bertahan selama 1 jam, dan itu akan hilang secara otomatis ketika waktunya habis. Setelah David menjelaskan, Celeste mengerti niat baik David. "Hei, David, kenapa kamu melakukan ini? Kami tidak membutuhkannya." Celeste menghela nafas dan menatap lurus ke arah David. "Sister Celeste, Anda semua adalah orang-orang terpenting saya. Saya tidak punya ambisi apapun. Saya hanya berharap dapat melindungi orang-orang di sekitar saya dan menjauhkan semua orang dari bahaya. Semua upaya saya didasarkan pada faktor ini. Apa nama lain apa di sana? Ah, itu tidak masalah bagiku," kata David serius. Bersambung.